Mekerti Buana Purnaning Ji, Kelurahan Samplangan pada kesempatan ini sebagai Duta Kecamatan Gianyar menyajikan pawai dengan judul Sudah Malam yang bermakna bersih dari noda dosa, yang juga berarti pelepasan. Dalam pawai budaya ini, Kelurahan Samplangan memvisualisasikan dalam bentuk pertunjukan teet ayu dengan menggunakan sarana dan prasarana yang digunakan saat pelaksanaan upacara ini. Diawali dengan papan nama sebagai identitas Kecamatan Gianyar yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kelurahan Samplangan, diiringi oleh Mepet de Trune yang dikawal oleh 2 orang patih yang berwibawa. Mepet merupakan suatu tradisi dengan berjalan beriring, joget bagus yang cantik menawan yang dibawakan oleh para Yohana dengan menggunakan busana madu dan ageng. Mepet dilakukan pada saat ada upacara besar keagamaan. Selanjutnya, iringan gong beri yang merupakan sebuah instrumen perkusi logam atau kerawang yang berbentuk piringan dan tidak memakai pencong. Gong beri sebagai instrumen yang bersifat ritmis tetapi mempunyai suara khas yang membedakannya dari gamelan Bali lainnya. Kare Bandrangan merupakan simbol kekuatan Dewa Brahma dengan aksara sucinya Angkara. Payung pagi sebagai simbol senjata Dewata Nausangi, yaitu 9 dewa penjaga penjuru mata angin. Kober yang merupakan simbol angin sebagai pelindung dengan sastranya Mangkara. Terdepan adalah api yang menyala berupa bara yang ditaruh di atas dulang kecil yang diisi dengan pembakaran wewangian untuk menyambut kedatangan para dewata agar menerangi pemujaan yang dilakukan. Rerejangan. Rerejangan adalah tarian Bali yang ditarikan secara berkelompok oleh anak perempuan atau anak cenik yang belum menstruasi. Tarian ini dipentaskan di area utama Mandala Pura sebagai simbol penyambutan dan penghormatan terhadap para dewa atau bidadari yang turun dari kayangan saat upacara piodalan atau Dewa Yatmu. Bebarisan
adalah tarian Bali yang ditarikan secara berkelompok pria yang menggambarkan ketangkasan prajurit sebagai pengawal dewa. Dipentaskan sebagai tari wali, tarian ini berciri khas membawa tombak atau perisai serta diiringi gamelan gong beri. Gong suling. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh alat-alat tiup suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya. Pembawaan melodi ini dominan dari alat musik suling bambu. Canang rebong dan gebogan bumi. Melalui canang rebong dan gebogan bumi, masyarakat Bali ingin menyampaikan pesan penting tentang keberagaman dan keharmonisan alam. Warna-warni dari bunga yang disusun dalam canang rebong dan gebogan bumi menggambarkan indahnya alam Bali. Nilai-nilai seperti rasa syukur, kesederhanaan, dan kebersamaan juga tercermin dalam budaya pembuatan canang rebong dan gebogan bumi. Dan di atasnya diberi canang sari dan sampian yang terbuat dari janur sebagai wujud persembahan dan bakti kehadapan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Jarimpen adalah bebantan yang dibentuk sedemikian rupa yang terdiri dari rangkaian janur atau bambu diisi jajanan dan buah dengan puncak berupa sambian jarimpen. Bentuknya yang menjulang yang melambangkan hubungan vertikal dengan Tuhan. Selanjutnya yang akan melintas di panggung kehormatan adalah seni pertunjukan yang dimiliki oleh Kelurahan Samplangan. Joget
joget bumbung adalah tarian ciri khas Desa Adat Bukit Jangkrik. Tarian ini merupakan tarian pergaulan rakyat Bali yang dinamis dan berpasangan, diiringi gamelan, tingklik bambu. Seni pertunjukan Arjun. Arjun adalah opera tradisional yang merupakan kearifan lokal khas Bali yang memadukan drama, tari, nyanyian, dan tembang macetan. Sering disebut sebagai seni teater rakyat yang digemari masyarakat. Kecamatan Gianyar dengan persembahan fragmen tari yang berjudul Alas Sabrang. Diceritakan setelah Sri Haji Kresna Kepahisan di Abhiseka Ratu telah di dalam Sri Haji Kresna Kepahisan, turunlah beliau menuju Bali Agung. Setelah melakukan perjalanan jauh, diiringi prajurit yang membawa panji-panji kebesaran Majapahit, sampailah beliau di sebuah hutan yang lebat. Hutan itu dikenal sebagai Alas Sabrang. Disinilah beliau membangun keraton yang telah dinamakan Samprangan. Pemerintahan beliau ditolak oleh para ketua Bali Agung. Diadakanlah rapat darurat yang menghasilkan dua keputusan. Diutuslah Ki Pasek Gelgel I untuk menghadap Ide Dalam Sri Haji Kresna Kepahisan di Keraton Samprangan untuk menyampaikan dua keputusan penting dan mempersembahkan keris Ki Ganjel Dungkul sebagai tanda bakti dan patuh pada raja. Sejak saat itulah Bali Agung berangsur-angsur pulih ke arah kemajuan. Meraih gemah ribah loh ginawe, tata tentra serta raharja. Indra Prayoga, Dewa Gede Agung Kresna Pasundera dalam Dewa Madu Putra.
kena wastu namo siwu budaya. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Berdiri sekitar tahun 1293 Masehi, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 dan sebagai simbol kejayaan politik, budaya, dan persatuan wilayah kepulauan Indonesia. Raja Hayam Wuruk memerintah pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Adalah raja keempat Majapahit yang bergelar Sri Rajasa Nagara.
yang membawa kerajaan mencapai puncak kejayaannya. Didampingi Mahapatih Gajah Mada menjadi Mahapatih Amangkubumi Kerajaan Majapahit yang fokus pemerintahannya meliputi ekspansi wilayah Nusantara, pembangunan hukum, kebudayaan, serta ekonomi. Pasang tablik bersama kena yayatiki patik neranju hari wusi pecah pusir serias tesuruh kebarkan soane mangken titiang nuna seringiratku mang dengenahan pacak kiri kering jakat Bali mang de wenten ngenterang jakat Bali neratu dua dek jakat Bali ne haro-haro sada makan ratu hari wawu sang wangkat manggenangen pusir seri narena Aman Kriana madu anak ibu kepaman sing sanang nyentuin paman sing saya nah ane jani aci udus langi janin wari nugraha ide Sri Kresna ke Pakistan Bibraya ke Praya Cipta Madok nado kabise ke ratu itu di jagat Bali yang samang kanu kadiang aput ingat di ke Sri Haji lah enak matur singin orang tu sang prabu yang kadi sapuni ketel pawacanan ratu titiang nenten burun rakin Indonesia nama titiang pacang sumpah jagi musik jagat Bali ratu meliki ratu paman tak itu lah ane jani subuh madan dekat ini pemargine di sekarang kepepaman lan laut tangiring kemarin mungsi ane madan alas sabrak ingin orang lurus ratu diceritakan setelah melakukan perjalanan jauh mengarungi laut yang maha luas di dalam Sri Haji Kresna ke Pakistan bersama prajurit yang membawa panji-panji besar Majapahit berlabuh beliau di seberang beliau memimpin rombongan menuju arah utara jalan setapak melewati semua perusahaan dan pulau wilayah itu dikenal sebagai Alas Sabara. Berakhir
Paman, haji. Nah itu masih pengiring aja bekerja. Di sumpah madang dekat, kemarin ini paman di alasan. Nah ingin tiala sabrang di keraton Sambrangan, acilah karmangun keraton, bacangin terang jagat balik di paman. Abang sudah tuh menjagat. Masa-masa awal kepemimpinannya tidak berjalan mulus. Sri Aji Kresna Kepakisan menghadapi tantangan besar berupa penolakan dan perlawanan dari banyak desa Baliana, yaitu komunitas Katolik Bali yang memiliki sistem adat pemerintahan tersendiri sejak masa pra-Majapahit dan bersambaran dengan Arya Partisesi, Arthur, Diplomat, mereka tidak menerima dan pemerintahan di dalam Sri Aji Kresna Dewa Sri Aji Kresna Kepakisan Dewa. Di tiang banyak baliaku nenten sudi memekul lagi di Dewa. Dia ning Dewa nenten inutin terus tu ada budaya Bali. Becikang sana makin di Dewa. Jak Bali Dewa budal kejakan Jawi. Man, pengambil haji, dia untuk ini untuk panggil haji ini balik. Laut tangani jadi paman melipetan kemutangkil kejagat Jambi, matur ini sang Prabu, dua ning kali rasa gelah, sing sidi lakang lanturan madem nato ini balik. Oh ini orang yang kaliasa meniko, bang yang titiang sana makin panjang poli kejauhi, matur ini sang Prabu, ledakan kerajaan. Tekanan dan isolasi yang dihadapi hampir membuat Sri Aji Kresna Kepakisan kehilangan harapan melanjutkan jabatan sebagai pemimpin Bali. Mengetahui hal tersebut, Mahapatih Gajah Mada tidak menerima keputusan tersebut begitu saja. Ia memandang bahwa pengangkatan Sri Aji Kresna Kepakisan sebagai Raja di Bali sudah melalui keputusan Dewan Istana dan bagian dari rencana besar penyatuan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sebelum berangkat, beliau memberikan pusaka kerajaan berupa keris yang bernama keris ikan jelunggul sebagai simbol legitimasi dan kekuatan rohani. Sebilah keris diberi dharma, tombak sakti peninggalan luhur, serta Panji Majapahit.
Wario nah gitu masih uang balik aja. Ane jani pagi menang pesantren bawas aja subuh kami sekerak boleh desa naruna kewilwon buniki wenten pusaka suci keris ane wastesi laju pun bayi candu sang Prabu Wilwati Bina kejina nyenasi subuh kami sekerat subuh keprayas cita Nyenang agung pandang nada di keraton Sabrangan Aji menggelar dalam Sri Aji Kresna Rupaksa Sige orang yang biasa begitu dan ngawit makin titian para banyak balik ke sarang sapi jaga ngiringan di tahiraku taler sebab tiring sakit maon kuenten pinunas titian sama mandira tuntang lukuhan tri terano mucikang kayangan jaga cawetan di kiringan jaga bayar wanya sinyal nah sing sandang yang duit paman sandang aja di sini pekerjaan panggil panang lah laut tangannya jadi kinkinang lupa karo yang ini pina kecil kebakti dengan panjang Samprangan menadi desa Samprangan Om Santi 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 Jarimban adalah bebantan yang dibentuk sedemikian rupa yang terdiri dari rangkaian janur atau bambu diisi jajanan dan buah dengan puncak berupa